Halo semua, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya produk-produk favorit kita itu bisa selalu ada di rak toko tepat saat kita butuh? Nah, di balik semua itu ada sebuah sistem canggih yang namanya Distribution Requirement Planning atau kita sebut aja DRP. Hari ini kita bakal bongkar sistem itu. Kelihatannya sepele ya, tapi coba bayangin, menjaga stok ribuan barang di ratusan toko itu bukan perkara gampang. Inilah masalah nyata yang coba dipecahkan oleh DREP setiap harinya. Dan semua ini jelas bukan kebetulan. Jadi, kalau kita lihat di layar, ini bukan sekedar ngirim barang. Ada sebuah alur yang sangat terencana. Bayangin aja barang bergerak dari satu titik pusat, katakanlah pabrik, terus menyebar ke banyak gudang cabang, sebelum akhirnya sampai ke toko-toko dekat rumah kita. Nah, mengelola aliran ini, itulah seninya. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya. Apa sih DRP itu? Terus kita bandingkan dengan saudaranya MRP. Setelah itu kita kenalan sama istilah-istilah kuncinya, baru deh kita masuk ke studi kasus biar kebayang. Dan terakhir, kita bahas kenapa ini semua penting banget. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya DRP itu? Gampangnya gini, DRP itu soal antisipasi. Jadi bukannya nunggu rak kosong dulu baru panik pesan barang, DRP ini justru bikin jadwal pengiriman jauh-jauh hari. Tujuannya, biar barang sampai tepat sebelum stok habis. Jadi ini sistem yang proaktif, bukan reaktif. Nah, biar lebih gampang ngertinya, kita coba bandingkan DRP dengan konsep lain yang mungkin udah lebih familiar, yaitu MRP atau Material Requirement Planning. Anggap aja mereka ini sepupuan. Coba deh lihat gambar ini. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Yang di kiri, gambar A, itu MRP. Dia fokusnya merakit, kumpulin banyak komponen, jadiin satu produk. Nah, kalau DRP, yang di kanan gambar B, kebalikannya. Dia ambil satu produk jadi, terus disebar ke banyak tempat. Satunya merakit, satunya menyebar. Jadi intinya tuh begini, MRP yang kiri itu mikirin resep buat bikin produk. Apa aja bahan-bahannya. Sedangkan DRP yang kanan itu mikirin peta distribusinya. Produk yang udah jadi ini mau dikirim kemana aja. Yang satu nanya, kita perlu bikin apa? Yang satunya lagi nanya, barang ini harus dikirim kemana? Oke, sebelum kita lihat contoh kasusnya, kita perlu kenalan dulu sama beberapa istilah penting. Anggap aja ini kamus singkatnya, biar nanti kita semua nyambung pas lihat angka-angkanya. Pertama, ada yang namanya gross requirement. Ini tuh simpelnya total permintaan. Berapa banyak sih produk yang kira-kira bakal dibutuhkan dalam seminggu ke depan? Nah, itulah angka gross requirement. Lanjut, ada projected on hand. Ini perhitungannya gampang banget. Stok yang kita punya di awal dikurangi permintaan minggu itu. Hasilnya, ya perkiraan sisa stok kita di akhir minggu. Nah, disinilah alarmnya bunyi. Namanya net requirement. Angka ini baru muncul kalau ada masalah, yaitu pas perkiraan stok kita ternyata di bawah level aman. Ini tuh kayak lampu merah, sinyal buat sistem kalau kita harus segera pesen barang baru. Dan yang terakhir, planned order release. Ini adalah langkah paling cerdasnya. Ini bukan soal kapan barangnya tiba, tapi kapan kita harus pesan barangnya. Jadi sistem udah ngitungin waktu pengiriman, biar pas kita pesan hari ini, barangnya datang tepat waktu. Oke, kamusnya udah di tangan. Sekarang waktunya kita praktek. Kita lihat gimana semua istilah tadi bekerja sama dalam sebuah contoh nyata. Di layar kita lihat ada banyak tabel kosong. Ini teka-teki kita. Ada satu gudang pusat yang harus nyuplai 3 gudang cabang. A, B, dan C untuk 8 minggu ke depan. Tugas kita adalah mengisi semua kotak ini untuk membuat sebuah rencana distribusi yang sempurna. Biar nggak pusing, kita fokus ke satu lokasi dulu. Pusat A. Ingat angkanya ya, stok awal ada 70 unit, stok pengaman minimal harus 30, dan permintaan tiap minggunya juga 30. Oke, ayo kita hitung bareng-bareng, pelan-pelan aja. Minggu pertama kita mulai dengan 70 unit. Ada permintaan 30, jadi sisa stok kita 40. Nah, 40 ini masih di atas stok aman, yaitu 30, jadi kita santai. Lanjut ke minggu kedua, stok kita kan sisa 40. Terus ada permintaan 30 lagi, berarti stok akhir kita tinggal 10. Wah, ini udah di bawah level aman 30. Disinilah sistem langsung ngasih sinyal. Kita butuh 20 unit lagi biar stoknya aman. Angka 20 inilah yang jadi net requirement. Karena pesanan kita minimal 120 unit, maka sistem otomatis menjadwalkan pesanan 120 unit itu untuk tiba di minggu kedua.
Nah, ini dia kuncinya. Ini yang nyambungin semuanya. Semua pesanan yang tadi direncanain sama gudang cabang A, B, dan C itu kan harus dipenuhi. Dari mana? Ya dari gudang pusat. Jadi total semua pesanan dari cabang-cabang itu otomatis jadi total permintaan buat gudang pusat. Dan di sini kelihatan jelas banget kan? Coba perhatiin. Angka-angka di baris rencana pemesanan dari gudang-gudang cabang yang di bawah, itu kalau dijumlahin, jadi angka kebutuhan kotor buat gudang pusat yang di tabel atas. Datanya tuh seolah-olah ngalir dari bawah ke atas. Inilah yang bikin seluruh sistem jadi terintegrasi. Dan voila, teka-tekinya terpecahkan. Yang tadinya cuma tabel kosong, sekarang jadi peta jalan logistik yang lengkap. Bukan lagi angka-angka acak, tapi sebuah rencana yang matang untuk memastikan stok ada di mana seharusnya dan kapan seharusnya. Oke, kita udah lihat prosesnya yang lumayan rumit. Terus mungkin ada yang nanya, ngapain sih repot-repot begini? Emang apa untungnya di dunia nyata? Jadi, DRP itu pada intinya ngasih kita dua hal super penting, visibilitas dan kontrol. Visibilitas artinya kita bisa lihat gambaran utuh dari seluruh jaringan pasokan kita. Dan kontrol artinya kita bisa mengatur alur barang dari pabrik sampai ke toko dengan lebih cerdas dan efisien. Dan pada akhirnya, tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan satu rencana induk yang terintegrasi untuk semuanya. Bukan lagi rencana yang jalan sendiri-sendiri, tapi satu komando. Rencana inilah yang jadi alasan kenapa produk yang kamu cari itu hampir selalu ada di rak. Tapi tentu aja, rencana tinggal rencana. Dunia nyata kan penuh kejutan. Ini jadi mikir juga ya, gimana sistem yang udah terstruktur rapi ini bisa ngadepin guncangan kayak pesanan dadakan dalam jumlah besar. Nah, itu tantangan yang lain lagi. Terima kasih sudah menyimak.